ada satu orang yang memang tidak pernah mengikuti kegiatannya ya dari Islam IKO seperti itu, kita bisa mulai saja mungkin dari kelompok C ini untuk melakukan presentasi, mempresentasikan proyeknya masing-masing. Proyeknya bersama seperti apa, nanti apabila ada masukan dari saya bisa dikonfirmasi langsung, dan memang jika itu menjadi sebuah revisi silakan untuk diselesaikan sebelum due date dari tugas 3 ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai presentasinya? Kita langsung aja, presentasi gimana? Apa? Silakan dipresentasikan PowerPoint-nya, dipresentasikan dan nanti dilakukan demo aplikasinya. Ya baik, terima kasih Bu Nur Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan laporan akhir Capstone Project dengan judul Sistem Informasi Stok Barang Berbasis Web di Klinik Dewi Asih. Kelompok C kami terdiri dari Muhammad Arif Kurniawan, Puja Saputra, Una Miranda, Ananda Fatul Rahman Matondang, dan Khalil Akbar ini tidak aktif. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang pendahuluan latar belakang dari penyusunan laporan akhir ini. Perkembangan zaman di era globalisasi, sekarang ini sistem informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang sangat canggih dan modern akan memudahkan kita untuk melakukan pengolahan data yang dapat menghemat waktu, ruang, dan biaya. Untuk mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai pemahaman kesehatan, diperlukan suatu tempat yang dapat digunakan untuk menyalurkan dan memberikan informasi khususnya obat dan perlengkapan medis yang lengkap kepada masyarakat. Salah satu unit pelayanan kesehatan yaitu klinik. Klinik Dewi Asih yang berada di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat merupakan klinik pelayanan kesehatan yang salah satunya mempunyai tugas dalam hal pengadaan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, dan pelaporan persediaan barang berupa obat dan perlengkapan medis. Rangkaian tersebut masih menggunakan cara-cara manual. Penulis atau peneliti bermaksud untuk membuat sebuah proyek sistem informasi stok barang, khususnya obat dan perlengkapan medis, untuk memudahkan dalam pencatatan, pendataan obat, pengeluaran obat, dan pelaporan persediaan obat secara berkala dan dapat dilakukan dimanapun berada. Sehingga diambil sebuah judul proyek dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Stok Barang Berbasis Web di Klinik Dewi Asih. Tujuan dan ruang lingkup proyek ini yaitu yang pertama, tujuannya satu, meningkatkan efisiensi dan akurasi data dalam pengelolaan stok barang khususnya obat dan perlengkapan medis di Klinik Dewi Asih. Dua, mempermudah pengawasan proses laporan dan audit data dalam pengelolaan stok barang khususnya obat dan perlengkapan medis di Klinik Dewi Asih. Tiga, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, misalnya basis data, pemrograman web, analisis sistem, perancangan antarmuka, ke dalam proyek nyata yang memiliki nilai fungsional dan bermanfaat langsung terutama bagi Klinik Dewi Asih. 4. Mahasiswa dapat bekerja sama, berbagi tugas, mengatasi konflik, dan menyelesaikan ide untuk mencapai tujuan bersama dalam proyek ini, yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi stok barang berbasis web di Klinik Dewi Asih. Adapun ruang lingkup hanya dibatasi dan mencakup sebagai berikut, yaitu sistem informasi ini dibatasi hanya untuk mengelola data obat dan perlengkapan medis masuk dan keluar serta data persediaan barang di Klinik Dewi Asih. 2. Cakupan proyek sistem informasi ini mencakup manajemen master data obat dan perlengkapan medis, data pemasok barang, data riwayat masuk, dan data pengguna sistem. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan proyek sistem informasi stok barang berbasis web ada pada gambar tabel di bawah ini. Durasi waktu 1 sampai 8 minggu. 1. Kegiatan analisis kebutuhan 1 minggu, bulan April. Kemudian desain sistem bulan Mei 2 dan 3 minggu. 3. Pengembangan front end bulan Mei 4 1 minggu saja, yaitu keempat. Yang keempat, pengembangan back end
kelima minggu terakhir Mei testing, bulan Juni minggu pertama yaitu yang 6 pelatihan pengguna, bulan 6 Juni minggu kedua atau 7 deployment dan evaluasi dan pemeliharaan Juni minggu ketiga. Silakan dilanjut Pak Puja yang Oke, baiklah. tinjauan pustakanya. Oke, baiklah. Ini saya akan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Puja Saputra dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Palembang. Ini untuk share layarnya Mas Arif atau bisa saya aja? Gimana nih Mas? Jenengan nggak apa-apa Pak, saya tutup aja ini. Oke, siap. Masuk nggak ini? Belum Pak Puja. Belum ya? Belum. Ini udah tampil? Sudah Pak Puja, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, siap. Baiklah kita mulai ya. Di klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyelenggarakan pelayanan media dasar dan atau spesialistik. Klinik ini bisa menyediakan layanan seperti pemeriksaan umum, pengobatan ringan, dan bahkan layanan spesialis dengan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan dipimpin oleh seorang tenaga medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014. Dan untuk sistem informasinya, manajemen pada dasarnya berfungsi untuk memberikan informasi kepada manajer dan pimpinan tentang kinerja organisasi sebelumnya dan saat ini, serta lingkungan dan proyeksi masa depan. Fungsi sistem informasi termasuk mengumpulkan data, mengelola data, menyimpan data, dan mengirimkan data kepada manajer dan pimpinan. Lanjut untuk persediaan merupakan bagian terpenting yang paling utama di dalam perusahaan. Menurut pendapat para ahli, pengertian persediaan yaitu menjelaskan di dalam bukunya bahwa persediaan secara umum didefinisikan sebagai stok bahan baku yang digunakan untuk memfasilitasi produksi atau untuk memuaskan permintaan dari konsumen itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah XAMPP. XAMPP adalah singkatan dari X, tempat sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. XAMPP adalah perangkat lunak yang bebas yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. XAMPP itu sendiri merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Terus ada database, MySQL. MySQL adalah perangkat lunak yang mana sistem manajemen yang basis data SQL atau DBMS yang multi-rate, multi-user, dan Jobile Enterprise. Lanjut ke website. Website adalah sebuah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi-informasi teks, gambar, diam, dan gerak, suara atau gabungan dari semua baik yang bersifat dinamis maupun statis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Di sini kita ada metode penelitian. Metode penelitian yang akan kita gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai proses pengolahan stok barang, terutama obat, perlengkapan medis yang sedang berjalan di klinik Dewi Asih. Dalam hal ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk proses analisisnya kita adalah berfokus pada kebutuhan sistem yang diperlukan dan identifikasi masalah. Dalam hal ini meliputi wawancara, observasi, serta studi dokumentasi dan manajemen klinik Dewi Asih, menganalisa kebutuhan utama yang menentukan fitur-fitur yang akan digunakan dalam sistem yang dibuat, menganalisa kebutuhan utama yang menentukan performa sistem yang dibuat, menganalisa permodelan proses bisnis dengan menggunakan yang pertama kita menggunakan UML,
khususnya use case diagram untuk memodelkan fungsionalitas sistem dan sudut pandang pengguna, dan activity diagram untuk menggambarkan kerja proses bisnis baru. Adapun gambarannya sebagai berikut. Nah, di sini gambarannya seperti ini. Dan yang kedua, proses perancangan struktur, terutama perancangan basis data dengan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Untuk memodelkan entitas dan hubungannya, ada gambaran sebagai berikut. Di sini ada, di sini ada user, dari user ke logs. Di sini ada barang masuk dan ada barang. Nah, yang ketiga, perancangan logika. Program atau algoritma membuat diagram Airflow-CAD atau PSUD kode untuk menjelaskan logika di balik setiap tahapan. Adapun gambar dari diagram Airflow-CAD adalah sebagai berikut. Di sini ada mulai. Bentar, nggak kelihatan. Ada mulai, ada start, memasukkan barang yang dipesan, ada pembuatan laporan barang yang dipesan, diterima, ada yang iya, ada yang tidak. Di sini ada admin menerima laporan barang yang dipesan dari staff, ada admin membuat laporan penerimaan barang kepada super admin. Terus ada pembuatan laporan admin diterima oleh super admin dan selesai. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Una. Untuk Ibu Una, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Una Miranda dari UPBJJ Jember. Boleh minta tolong Pak Arif untuk PPT-nya, saya soalnya lagi di toko ini. Bisa di silakan Buna. Baik, untuk hasil pada tahapan ini akan ditampilkan fitur-fitur dalam sistem informasi stok barang berbasis web di Klinik Dewi Asi. Yang pertama adalah dari perancangan database terdiri dari 4 tabel utama. Adapun gambarnya, untuk A adalah database Dewi Asi, yang B adalah tabel barang, yang C merupakan gambar dari tabel barang masuk, yang D adalah gambar dari tabel logs, yang E merupakan tabel user. Yang kedua, hasil implementasi dan sudah diuji coba dari proyek yang dibuat dalam fitur-fitur sistem informasi stok barang berbasis web di Klinik Dewi Asi. Yang A merupakan tampilan dari halaman login. Yang B merupakan halaman dashboard. Yang C merupakan halaman data barang dari Klinik Dewi Asi. Yang D, fitur tambah barang berada di dalam data barang. Jadi untuk menginput data barang, bisa diklik di halaman data barang. Untuk yang E, fitur edit barang ada di halaman data barang. Yang F, halaman riwayat masuk. Untuk yang G, halaman manajemen user. Pembahasan yang pertama adalah pengujian sistem dilakukan sebagai langkah kritis untuk mengidentifikasi apakah sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi dan rancangan awal. Yang kedua, pengujian integrasi dan sistem dilakukan berdasarkan hasil dari uji coba stok barang berbasis web di Klinik Dewi Asi yang dilakukan oleh manajemen Klinik Dewi Asi. Dalam pengujian ini, diketahui apakah proses validasi dalam sistem sudah berjalan dengan benar atau belum. Pengujian ini untuk memvalidasi setiap tombol yang ada di website. Yang ketiga, perawatan sistem menjadi hal yang esensial untuk menjaga keberlanjutan sistem agar tetap relevan dan berfungsi optimal. Yang keempat, operasi dan pemeliharaan yang mencakup berbagai kegiatan untuk memastikan sistem beroperasi secara efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Ini termasuk pemeliharaan preventif, perbaikan dan penggantian komponen untuk menjaga kinerja yang optimal. Perbaikan sistem sesudah dilakukan pengujian, memperbaiki suatu masalah yang ada pada tahap pengujian, memperbaiki masalah yang baru terdeteksi, menambah beberapa fitur. Setelah dilakukan tahap pengujian, tidak terdapat fitur yang error dan tidak ada fitur yang ditambahkan pada website. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem informasi stok barang berbasis web di Klinik Dewi Asih telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan stok barang. Yang kedua, sistem informasi stok barang berbasis web di Klinik Dewi Asih memungkinkan pencatatan stok barang secara berkala, pengurangan kesalahan dalam pencatatan manual, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data stok barang di Klinik Dewi Asih. Yang ketiga, sistem informasi stok barang berbasis web di Klinik Dewi Asih memudahkan akses melalui platform web, memungkinkan manajemen Klinik Dewi Asih untuk memantau dan memperbarui stok barang dari berbagai perangkat, tanpa ketergantungan pada satu komputer tertentu. Rekomendasi yang pertama, pelatihan rutin untuk manajemen klinik. Diperlukan pelatihan berkala pengguna sistem ini agar mereka lebih familiar dengan fitur-fitur yang tersedia, serta dapat mengatasi kendala teknis kecil secara mandiri. Yang kedua, peningkatan fitur notifikasi otomatis. Disarankan untuk menambahkan fitur otomatis ketika stok barang mencapai batas minimum agar pengadaan dapat dilakukan tepat pada waktunya. Yang ketiga, backup dan keamanan data. Perlu dilakukan backup data secara rutin dan penguatan sistem keamanan untuk menghindari kehilangan data atau penyalahgunaan informasi penting. Yang keempat, integrasi dengan sistem lain. Integrasi dengan sistem administrasi klinik lainnya seperti sistem pembelian, keuangan, dan rekam medis akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi redundansi data. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi performa sistem setiap 3-6 bulan untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai kebutuhan Dewi Asih dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Untuk selanjutnya bisa lebih jelas dapat disampaikan oleh rekan saya, Mas Ananda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nanda Fadlur Rahman Matondang, mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Izin menjelaskan, Ibu, kebetulan di proyek ini di kelompok C, kebetulan saya mendapatkan amanat dan tugas yang dipercaya sama teman-teman saya untuk melakukan pengembangan aplikasi web itu sendiri untuk pengembangan untuk pendataan barang Klinik Dewi Asih. Lalu saya akan langsung mendemokan aplikasinya. Yang pertama mungkin saya akan memberikan tampilan layar untuk source code-nya. Terlihat tidak ya? Terlihat sudah. Terlihat ya. Oke, jadi untuk pengembangan website atau aplikasi berbasis website ini, saya menggunakan front-end framework-nya itu menggunakan Vue.js untuk front-end-nya, kemudian untuk back-end-nya menggunakan Laravel dan juga PHP. Sebenarnya kemarin ada sedikit atau ada banyak perubahan yang awalnya kita ingin memakai Bootstrap, full Bootstrap, tapi dikarenakan minimnya pengembangan yang bisa dilakukan kalau menggunakan Bootstrap dan juga keterbatasan waktu itu sendiri, jadi saya memutuskan untuk mengambil beberapa fungsi Bootstrap yang ada saja gitu, terutama pada icons dan juga pada styling Bootstrap itu sendiri. Nah, di sini mungkin kebanyakan seperti yang teman-teman lihat dan Ibu dosen lihat, untuk dari backend-nya itu sendiri mayoritas menggunakan PHP, dan juga untuk front end-nya saya menggunakan Vue.js. Lalu saya akan langsung masuk ke bagian website-nya itu sendiri. Ganti dulu screen-nya. Oke, baik. Ini adalah tampilan login user pada saat awal ketika kita memasukkan domain ya, karena ini kan masih localhost. Nanti ketika kita memasukkan domain misalnya www.dewiasih.com, kemudian user atau pengguna atau klien atau kepala klinik itu sendiri akan langsung dihadapkan dengan halaman login page begitu. Nah, di sini
Saya akan mendemokan dua contoh akses akun yang berbeda karena berdasarkan proposal yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa memang ada beberapa permintaan-permintaan khusus dari klien atau pemilik klinik terkait dengan hak akses role, kemudian dengan fitur multi search dan juga dengan data barang itu sendiri serta template. Kita akan masuk ke sini super admin. Untuk yang pertama saya akan menemukan akun super admin. Bisa kita lihat di sini untuk dashboardnya cukup simple dan juga cukup mudah dimengerti untuk pengguna yang cukup awam dalam aplikasi web ini. Di sini bisa terlihat nama kita, kemudian akses role, kemudian pada halaman body di sini terlihat welcome page untuk kita sendiri. Kemudian di sini ada kejelasan total barang yang sudah ada di data barang. Kemudian ada data barang masuk di bulan ini atau bulan sesuai terdata, dan juga ada akses role login itu sendiri. Kemudian di bagian sisi kiri yaitu navbar, saya buat juga tidak terlalu sulit untuk dimengerti gitu ya. Kita mulai dari ada dashboard yang seperti ini, kemudian kita bergeser ke data barang. Data barang ini berisi dari table-table atau tampilan data barang-barang yang sudah pernah diinput oleh user gitu ya, baik itu super admin ataupun staff. Nah, untuk data barang ini sendiri sesuai dengan keinginan user atau sesuai dengan permintaan user setelah interview itu juga sudah ditambahkan beberapa fitur-fitur yang memang diinginkan. Yang pertama adalah multi search. Jadi pada saat saya melakukan interview dengan klien berkata bahwa dia ada kendala. Kendalanya seperti apa? Kendala dengan mencari keyword barang yang sudah pernah diinput, ataupun karena adanya double input nama barang yang sama tapi hanya beda spasi. Itu yang dihadapi oleh klien. Kemudian ketika dia mencari data barang pun tombol search itu kadang tidak sesuai. Misalnya ketika nge-search A, semua A langsung keluar. Jadi tidak efektif dan efisien lah begitu. Jadi saya sudah sediakan di sini untuk mencari nama barang. Nama barang bisa berupa dengan tanggal. Jadi user harus menginput minimal 2. Misalnya kita mau mencari Mevenamic ya. Kemudian dia akan langsung otomatis tabelnya menyempit. Jadi kendala yang dihadapi oleh user sebelumnya adalah tabelnya tidak menyempit seperti ini, melainkan hanya meng-highlight seluruh page yang ada gitu. Jadi sudah saya sesuaikan dengan keinginan klien itu sendiri bahwa dia ingin yang mudah gitu ya. Jadi tampilannya ketika mengetik atau menginput keyword yang dia cari, tabelnya akan langsung menyempit, memfokuskan ke keyword itu sendiri. Kemudian lanjut yang kedua, ada fitur download template. Download template ini adalah fungsinya untuk mengekspor. Jadi ada download template, kemudian di sini ada ekspor. Di sini ada saya sediakan fitur untuk mengambil file yang ada di dalam komputer. Jadi fitur ini juga di-request oleh klien karena kebetulan klien itu kan punya existing data dari sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah existing data user yang sebelumnya user masih menginput secara manual, tidak ada pendataan yang baik gitu ya melalui website gitu ya. Jadi user minta, bisa gak kalau misalnya saya mau punya data sendiri, saya mau input. Sudah tentu bisa, dan saya sediakan juga. Nah di sini mungkin screen-nya akan saya ganti mungkin ke full screen sepertinya karena tidak akan muat sepertinya. Sebentar. Screen-nya. Oke. Sudah terlihat ya. Jadi di sini misalnya kita download dulu template-nya. Di sini kan akan ada template terdownload langsung, kemudian akan buka Excel. Di sini adalah contoh template. Jadi nanti user atau pemilik klinik Dewi Asih itu beliau tinggal menginput data-data yang sudah ada sebelumnya atau existing data sebelumnya. Ketika sudah diinput semua, misalnya saya sudah punya contoh data yang ada yang itu hanya dummy mungkin, kita coba ambil file yang sudah ada. Kita coba di desktop. Ini saya sudah input yang ada. Kemudian kita tinggal tekan input. Nah, dia akan refresh, kemudian ada satu yang masuk. Jadi kurang lebih seperti itu.
untuk fitur yang diminta oleh klien itu sendiri. Lalu kemudian ada fitur tambah di sini, saya akan menemukan untuk fitur tambah barang ya, misalnya tanggal pesanannya mungkin di tanggal 1, kemudian kita klinik menerima mungkin di hari ini tanggal 3. PBF ini adalah istilah untuk tempat membeli obat-obatnya itu sendiri. Misalnya kita coba di Kawijaya Cinere, kemudian nah ini adalah fitur multi search yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini misalnya sudah tadi Meve. Nah, kita sudah pernah menginput Mevenamic sebelumnya. Jadi waktu itu ada kendala klien, misalnya si staff itu menginput seperti ini. Misalnya Mevenamic acid 500 spasi mg. Nah, ini kan akan menjadi barang baru dan akan menjadi double input. Makanya klien minta, bisa gak kalau misalnya ketika kita menginput barang, sudah langsung keluar nih apa yang sudah pernah kita input? Bisa. Kemudian kita masukkan kategorinya paten misalnya. Kemudian untuk satuannya, kita isi saja dengan angka. Kemudian untuk satuan terkecilnya kita biasanya tablet ya. Mohon maaf Ibu, saya kurang paham dengan obat-obatan karena bukan di bidang saya. Kemudian misalnya kita masuk ke expired date-nya. Kemudian batch ini adalah nomor unik ya, unique code ya, yang disediakan oleh klinik. Metode pembayaran adalah metode pembayaran dilakukan ketika memesan barang itu sendiri. Misalnya kita coba cash aja. Untuk status pembayaran misalnya kita masukkan pending, nanti untuk demo ke akun yang hanya bisa mengakses atau mengedit akses pembayaran. Kemudian harga beli misalnya kita input 5.000. Head persatuannya misalnya 5.000. Sorry, 50.000. Kemudian harga jualan misalnya 25.000. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah ada ya Mevenamic yang baru, yang 50.000, datanya langsung ada di paling atas. Nah, data-data ini setelah diinput, kemudian klien juga berkata bahwa gimana kalau saya mau buat laporan data secara hard copy. Baik, kalau begitu saya sediakan juga untuk ekspor di Excel itu sendiri, sama seperti template, dan kemudian agar lebih mungkin profesional ya saya menilainya gitu, kita bisa ekspor melalui PDF juga. Ketika kita tekan PDF, maka laporannya langsung seperti ini. Sudah saya buatkan template juga, dan juga alhamdulillahnya klien juga suka dengan template yang cukup sederhana dan mudah dimengerti tentang pelaporan data ini. Oke. Kemudian kita masuk ke fitur edit. Edit barang ini dilakukan ketika misalnya mungkin ada perubahan kalau misalnya klien itu hanya minta untuk perubahan di metode pembayaran dan juga status pembayaran, ini kan karena kan masih pending ya. Ada juga mungkin perubahan harga jual dan lain sebagainya. Untuk akun super admin, kebetulan aksesnya bisa dirubah semua. Ini sesuai dengan permintaan klien, karena klien meminta super admin bisa mengedit apa aja gitu kan, karena dia yang punya akses tertinggi begitu. Mungkin saya akan contohkan juga untuk akun yang punya keterbatasan akses ketika dia membuka edit barang ya. Kita masuk ke akun admin di sini. Nah, misalnya di akun admin, tombol edit ini akan tetap tersedia, tapi ketika kita memencet ke tombol edit, ini tidak bisa diedit. Jadi admin tidak punya kemampuan, tidak punya akses untuk melakukan edit barang ya, maksudnya ya, harga dan lain sebagainya. Itu kan sangat krusial ya, apalagi menyangkut keuangan kan begitu. Jadi yang hanya admin bisa lakukan, baik lagi sesuai dengan request klien, itu hanya status pembayaran yang sudah terbayar atau belum. Lalu apakah admin tidak bisa menginput? Tentu saja bisa. Admin tetap bisa menginput barang baru, baik itu dari template, baik itu dari download template yang sudah ada, ataupun menginput manual tetap bisa. Hanya saja dia tidak punya akses untuk mengedit barang itu sendiri. Kemudian kita balik lagi ke navbarnya. Navbarnya ada di riwayat masuk di sini. Nah, riwayat masuk ini sebenarnya klien itu tidak meminta terlalu mendetail pada saat itu, pada saat interview dengan saya. Beliau hanya meminta bahwa setidaknya ketika kita melakukan input dari manual, datanya ada. Siapa yang melakukan input barang di hari itu jadinya ketahuan begitu ya. Tapi memang klien pada saat itu tidak memfokuskan pada riwayat barang masuk. Beliau hanya meminta agar data barang masuk ini, apa yang diinput ini sesuai gitu ya, baik itu dari Excel ataupun baik dari data manual. Kemudian kita harus berpindah lagi ke akun super admin untuk melihat user management.
Nah, di manajemen user ini, super admin ini kan mempunyai akses role tertinggi ya. Jadi dia bisa menghapus role-role di bawahnya ataupun melakukan edit, serta menaikkan atau menurunkan role yang sudah ada. Begitu, misalnya yang sebelumnya Mas Puja di sini menjadi admin, saya demokan misalnya Mas Puja kinerjanya kurang, kemudian saya pengen turunkan jadi staff, kita tinggal rubah saja jadi staff. Begitu. Lalu kan tadi kan ketika sudah seperti itu, ada keamanan sendiri nih untuk super admin nih. Super admin itu tidak bisa menghapus dirinya sendiri. Itu. Jadi untuk manajemen user cukup simple, hanya seperti itu saja. Kemudian untuk tambah user, di sini adalah page untuk tambah user yang hanya juga bisa diakses oleh super admin itu sendiri. Di sini ada nama lengkap, username, password, dan role sesuai dengan table database yang sudah ada. Jadi kita bisa lihat di sini untuk table database-nya di bagian user. Nah, izin menjelaskan juga ini kenapa passwordnya seperti ini ya, padahal sebenarnya tadi yang saya input adalah superadmin 123 gitu kan. Nah, ini adalah fungsinya encrypted password, itu untuk keamanan data itu sendiri, jadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jikalau memang di kemudian hari sistem keamanan websitenya itu tidak atau berhasil diterobos, setidaknya orang jahatnya tidak bisa mengambil data berupa username dan password yang bisa mengakses keseluruhan data itu sendiri. Begitu saya rasa. Untuk demo aplikasi itu sendiri sudah cukup sesuai. Mungkin saya akan memastikan yang terakhir kita lakukan ya. Di sini kan Mas Puji tadinya admin, kemudian di sini sudah staff. Kita cek apakah ini akan terjadi error ketika saya masuk ke akun admin. Apakah dia akan tetap menjadi admin? Tidak ya, sudah aman ya. Aksesnya sudah tetap menjadi staff. Nah, akses pada akun staff saya akan jelaskan juga. Mereka tidak bisa melakukan edit. Mereka tidak bisa melakukan edit. Ini adalah fitur juga penjelasan dari hak akses. Setiap akses itu dari klien juga yang diminta. Jadi staff itu tidak bisa melakukan edit. Mereka hanya bisa melihat, mengekspor, dan juga mengimport. Itu. Jadi ketika ada kesalahan data, itu tadi sesuai dengan flowchart yang sudah dijelaskan pada bagian output, maka admin itu atau staff itu harus mencek dulu, memvalidasi dulu ke superadmin tentang inputannya, baru dia ke bagian selesai. Begitu. Baik, dari saya mungkin penjelasannya sudah cukup. Itu saja mungkin. Jikalau memang nanti ada yang kurang, mohon ditambahkan Ibu, atau misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan serahkan kembali ke Mas Arief. Terima kasih Mas Ananda, teman-teman sekalian, atas waktunya. Untuk Ibu Nur Fitria, silakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Pertama saya mau cek dulu di sistem ya. Oke. Sebelum itu semua saya mau tolong diceritakan dulu dong bagian masing-masing peranannya dalam proyek ini. Saya sendiri Ya. Muhammad Arif Kurniawan, peranannya yaitu membuat laporan, terus membuat presentasi PowerPoint, serta membuat poster, Bu. Ya, posternya belum ditampilkan ini, poster. Silakan Pak Puja. Baiklah. Kalau saya Bu, bagian untuk Belum diambil. memberikan laporan saya yang Suaranya. Pak Puja, suaranya Pak Puja. Oh iya, sorry. Ya maaf. Saya bagian untuk cek ini Bu, laporan caption projectnya sama PowerPoint-nya. Ada ibaratnya kalau ada tanda kutip atau tanda ini yang salah dari hurufnya, itu saya yang koreksi. Sama bikin yang kemarin yang sama Poster Pak Puja. jadwal ya, stok barang ya. Poster. Hah? Ya. Poster. Ya, sama poster ya. Iya Bu, itu aja Bu. Bu Buna, silakan Buna. Untuk saya membantu untuk mengoreksi itu Bu laporannya, terus bikin awalan kayak latar belakang itu, sisanya dikoreksi sama Pak Arief dan Pak Puja. Oke. Berarti
Mas Ananda full kalau untuk projectnya sendiri sebenarnya dibuatnya oleh Mas Ananda full ya, dari mulai database, front end, back end, semuanya Mas Ananda ya. Ya Bu. Ya, untuk pengembangan aplikasinya kebetulan full di saya, Ibu. Oke. Kalau untuk pendesainan baik itu flowchart tadi dikatakan ada use case, itu di siapa ya? Saya Bu. Oke. Sekarang saya masuk ke isi dari pekerjaannya ya. Mulai dari sistemnya, berarti ini sudah oke. Tadi beberapa sudah diterangkan dengan cukup baik, cukup jelas. Hak aksesnya juga sudah berjalan dengan baik tadi. Cuman tadi saya ada yang agak ganjel tuh di paging. Kayaknya belum ada paging ya. Di bagian apa, Ibu? Sorry. Paging. Page. Kalau misalkan datanya ada 1000, apakah sudah ada page? Oh, ketika output ya, Ibu ya? Ketika Ya. ekspor ke PDF. Oh, tadi kan sudah tampil 2 page kalau tidak salah, Ibu, pada saat ekspor. Boleh dilihat di ini Sebentar. kembali. Tadi soalnya ada data tuh kalau nggak salah 11, ketika ditambahkan 1 tuh jadi 11 row. Di bagian ekspor PDF atau di bagian ini, Bu? Enggak, nah ini. Oh, maksudnya ketika kebetulan untuk saat ini masih 1 page, Ibu. Jadi tidak ada paging ya. Iya, paging ini sih kan datanya akan selalu bertambah ya. Khawatirnya Iya, misalkan betul. udah ada ribuan data gitu kan. Ini kita digunakan paging sama coba ke atas ini udah ada search ya. Search. Cuman kayaknya butuh filter enggak sih? Oh, oke, baik, Ibu. Untuk filternya mungkin ini ya, Bu ya, mungkin seperti yang dicari nama barang kah, yang dicari kategorinya kah, Ya, gitu, Kak, betul. atau Ini kan seperti baru apa? namanya aja. Sama ini sih pertanyaan saya. Ini kan untuk sistem informasi stok barang ya. Ya kan? Iya. Berarti kan stoknya misalkan kayak ibuprofen 400 mg ini awalnya stoknya ada 5. Misalkan mau ada 5 saat ini tanggal 3. Lalu misalkan hari besoknya ada pengiriman barang. Berarti kan si ibuprofen ini akan bertambah, misalnya asalnya 5, penambahan barangnya 10, berarti kan harusnya dia di 15 ya? Iya. Kalau misalkan dari PBF yang sama, atau PBF yang beda pun kayaknya harusnya sih stoknya bertambah ya? Stoknya bertambah, betul. Di sini Nah, kayaknya jadi coba. betul, Bu. Jadi izin menjelaskan juga, sebenarnya awalnya saya menyarankan seperti itu, Bu, ke klien. Iya. Nah, tapi klien minta agar penginputan itu tidak berakumulasi ya, dengan barang yang sama tidak diakumulasikan. Itu karena masa expire juga berbeda setiap pemesanan. Itu yang akan membuat pembacaan datanya jadi bingung dari pihak klinik. Karena kan kalau obat ada expire ya, misalnya kita pesan hari ini, yang disamain dipesan besok, expire juga pasti akan berbeda gitu, entah beda hari ataupun beda bulan gitu. Jadi klien meminta yang penting datanya ini atau cara dia mengetiknya ini ketika dia mencari data obatnya itu tidak double, jadi penulisannya rapih gitu. Karena kendala yang sebelumnya dihadapi seperti tadi, misalnya di sini asid 500 ini ada yang inputnya spasi mg, ada yang inputnya mg-nya nggak pakai spasi, itu yang jadi bikin bingung dari klien. Makanya kalian tidak meminta atau tidak mengiyakan usul saya perihal akumulasi stok barang yang bertambah itu gitu. Jadi sesuai dengan data yang sudah ada, dia kan mengirimkan Google Sheet-nya seperti ini, bahkan ini juga sudah di kurang-kurangin tabelnya sama dia, mana saja yang perlu dimasukkan, mana saja yang tidak perlu, itu yang diminta. Oke, coba ditambah lagi, berarti kan nama barangnya sebenarnya sudah di-adjust ya? Sehingga tidak mungkin supaya meminimalisir kesalahan. Misalkan tadi ya ibuprofen antara 400 mg-nya bisa jadi ada spasi atau enggak, karena secara database itu bisa jadi kalau tersimpan bisa ke database yang berbeda, betul? Di dalam tabel bisa jadi row yang berbeda, betul? Betul. Berarti kan untuk itu harusnya diakomodir namanya itu sebenarnya harusnya udah di-adjust ya, nama barang-barangnya itu sebenarnya udah di-adjust ya, sudah ditetapkan maksud saya. Sudah ditetapkan ya. Tapi untuk
nama barangnya itu misalnya kan di sini kan kalau kita cari ya, ini sebenarnya nama barang sudah pernah diinput sih Bu. Misalnya ibuprofen. Jadi ini tidak bukan data pilihan pasti sih sebenarnya. Jadi berdasarkan apa yang sudah pernah diinput. Kalaupun misalnya belum ada, sebenarnya pun bisa diinput. Nah ini keamanan yang tidak pengen juga sih diinin sama klien sih gitu. Jadi saya juga bilang kan kalau misalnya memang datanya sudah ada terus dia miss gitu ya, dia tidak bisa menambahkan data baru. Mau seperti itu kan atau tidak Pak? Seperti itu kan tidak dokter, katanya. Oh nggak usah, nggak apa-apa kalau itu nanti bisa sudah dibantu dengan fitur yang sudah mendisplay barang yang sudah pernah diinput seperti itu kata dokter ya. Oke, tapi berarti sudah disajaskan ya. Sebenarnya memang ini riskan sih. Harusnya memang sebenarnya ada yang namanya tambah barang itu khusus untuk pengelolaan data barangnya saja. Ketika stok ya itu memang stok terpisah. Itu yang idealnya kalau sebenarnya harusnya. Lalu kategori ini patent generik ini sudah dipasti ya? Iya, sudah dipasti, betul. Memang ada beberapa jenis obat yang paten dan juga generik. Dan tuh kejadian nih di penulisan satuan terkecil tablet T besar dan tablet T kecil. Sebenarnya kecil sih, tapi itu yang harus sangat kecil kayak gitu. Sebenarnya kecil. Karena ini data yang diinput dari Excel sih Bu, memang. Atau mungkin yang nomor 2 ini dari Excel. Sebenarnya si Excel-nya itu atau si CSV-nya itu sebenarnya bisa dikasih info kalau penulisan yang memang sudah statisnya kayak satuan, mungkin nama barang, itu yang udah ada tuh udah dikasih legendanya gitu. Ya. Mungkin si template-nya bisa diupdate ya. Jadi sebelum ke yang mungkin yang sheet paling kiri itu yang untuk diupload, sheet selanjutnya itu kayak legendanya. Kalau misalkan ini nama barang, sehingga ya itu tadi mungkin kesalahan nanti ibuprofen itu bisa jadi input di Excel-nya ibu spasi profen. Itu sih. Jadi disesuaikan kembali Ibu ya, penyesuaian dari import dari CSV ke database jadi disesuaikan kembali penulisannya. Betul, jadi misalkan ada legendnya dulu, jadi si yang mau mengeksporkan itu udah ngebaca, kalau ibuprofen itu tulisnya kayak gini loh. Kalau satuan terkecil itu kalau tablet harus T-nya besar. Jadi udah ada kayak panduannya di sheet-nya seperti itu. Oke, baik. Kayak pembayaran cash transfer itu juga kan sebenarnya paid, pembayaran statusnya paid, atau mungkin bisa dikasih drop down. Kalau drop down itu bisa ke upload gak ya? Kalau Excel-nya itu jadi pilihan drop down gitu. Bukan drop down sih DS. Bisa Ibu, bisa disesuaikan dengan database akan sama seperti ketika memilih user sih, sama ketika memilih role ini sih Bu sama. Bisa dibikin validasinya. Nah, itu untuk meminimalisir kan tujuan dibuatnya ini untuk meminimalisir hal-hal yang jadian ya. Sebenarnya kalau gitu stoknya ini nggak terlalu kelihatan ya, karena kan maksudnya untuk melihat stok dan ini nggak real time sih. Maksudnya ketika ada yang ngebeli, ketika ada orang lain yang beli itu gimana ya? Ketika ada pembeli, apakah stoknya berkurang? Iya, dikurangin, kan bisa diedit Ibu. Jadi sama si super adminnya itu nanti atau enggak sama adminnya itu dia bisa mengurangi gitu. Riskan jadi, ya. Iya, jadi sebenarnya gini Bu, izin sebelumnya kalau misalnya untuk aplikasi yang saya buat ini kemudian berkoordinasi juga dengan pihak klinik, kan sebenarnya pihak klinik itu sudah menggunakan juga vendor lainnya. Betul. Kemudian ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh klinik, mulai dari kekurangan fitur ini, fitur itu gitu kan. Dijelaskan kepada saya, kemudian ditanyakan pada saya, bisa gak kira-kira dibuat yang cukup mudah saja dengan template yang sudah ada, dokumen tadi yang sudah ada, Excel tadi yang sudah ada, kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web gitu untuk pendataan barang gitu. Jadi sebenarnya banyak yang pengen saya improve Bu,
sebenarnya gitu ya, banyak yang pengen saya improve, mulai dari harusnya tambah barang dan juga data barang itu dipisahkan dan lain sebagainya. Tapi balik lagi kemarin ke penjelasan yang sempat saya baca pada awal kan, ibu meminta untuk dihadapkan dengan case yang nyata gitu kan. Betul. Case yang nyata, case yang memang apa nih yang dihadapi, apa problem yang dihadapi oleh klien ketika kita mengajukan proposal project ini gitu. Jadi saya hanya mengikuti saja sih Bu arahannya, kebetulan begitu, tidak mengusulkan lebih tepatnya, tapi banyak kan di reject karena mereka memang pengennya seperti ini saja begitu. Oke. Kan sini kalian prodinya sistem informasi ya? Iya. Cuman lulusannya sih lebih condongnya harus jadi seorang sistem analis. Nah, emang tugasnya tuh memang karena kejadian yang seperti ini tuh akan banyak, karena kadang customer tuh kan belum mengerti sistem ya. Tugas kita sebagai sistem analis yang memang harus menjelaskan kepada sistem. Mereka butuh ini, tapi memang tugas kita yang harusnya memberi, kita kan yang lebih ngerti, memberi kayak tadi ya, mungkin dari Mas Andrea sendiri sudah mencoba, cuman mungkin ya karena keterbatasan waktu, treatmentnya yang memang belum tepat atau hal lainnya, ya memang harusnya kita menjelaskan, karena sebuah sistem itu dibuat itu harusnya meringkaskan proses bisnis yang ada atau lebih memudahkan, dan tidak hanya memindahkan dari sheet manual ke dalam website, tapi memang harus ada mungkin proses-proses yang di-cut atau digabung seperti itu sih. Tapi memang mungkin karena memang keterbatasan waktu di project ini yang hanya 8 minggu, saya rasa memang sudah dicoba oleh kelompok ini pendekatan ya, namun memang belum sampai aja. Cuma bisa mungkin ya sekarang disilakan, masih ada waktu untuk mungkin dicoba untuk pendekatan lebih, karena ya memang kalau sesuai dengan di aturannya seperti itu, namun juga kita tidak mengindahkan kaidah-kaidah dalam pengembangan sistem. Apalagi teman-teman semua di sini udah dapat pasti ya mata kuliah analisis ANSI udah dapat kan ya? Ya ada kaidah-kaidahnya, misalkan prosesnya tuh harus seperti apa. Tapi memang balik lagi, jika memang sangat terbentur, it's okay. Cuman kita sebisa mungkin berupaya untuk membuat sistem ini memang berkualitas dan bisa dipakai. Sebenarnya kayak memudahkan kalau stok nih, kalau ini analogi saya ya, kalau misalkan pasti ini nanti ada pembeliannya kan, misalkan Mas Ananda beli nih ke toko Dewi, ke klinik ini, beli obat, itu kan apakah sudah menggunakan POS? Belum. Di sistemnya belum. Misalkan pembeliannya berarti faktur pembeliannya masih gimana nih kalau di sana? Apa nggak ada fakturnya atau seperti apa? Nah, sebenarnya sih kalau untuk aplikasi yang sudah digunakan gitu ya, sudah berjalan sebelumnya gitu ya, itu saya tidak melihat maksudnya secara langsung apa saja yang ada di situ gitu ya. Cuma memang kemarin sempat didemokan sih. Jadi gini Bu, mungkin betul yang Ibu bilang, memang ada kendala waktu ya, kendala waktu dan juga lamanya project ini, karena kemarin sebenarnya ada 2 opsi juga dari klien kan, karena kebetulan saya juga kenal dekat dengan pemiliknya. Beliau berkata ya kalau memang yang mereka sudah gunakan saat ini itu untuk data stok barang ini memang sudah 80% lah kurang lebih begitu. Nah, mereka hanya butuh dari 20% saja apa yang sudah ada, dan mereka akan menggunakan itu gitu. Dan kebetulan memang dari beberapa fitur yang Ibu bilang sudah saya lakukan pendekatan penjelasan juga. Ini perlu. Mungkin kalau di aplikasi vendor yang sudah digunakan sama mereka sudah paten lah ya, sudah mantap gitu kan ya. Saya gitu, tapi saya coba ringkas, dan ya beliau menyampaikan bahwa ya memang nggak usah kamu buat double, cuman ya minta sesuai dengan apa yang mereka mau saja, karena kebetulan yang tadi Ibu sudah bilang itu fiturnya sudah ada semua gitu di vendor yang sudah digunakan sebelumnya gitu. Sebenarnya besar harapan saya Bu untuk mereka menggunakan apa yang kelompok C ini buat gitu kan, untuk
biar jadi beneran real gitu kan digunakan. Ya alhamdulillahnya memang dengan yang ada untuk saat ini, mereka tetap akan menggunakan juga. Cuman ya kalau misalnya memang dari ibu ada usulan atau misalnya memang saran harus disesuaikan lagi dengan kaidah-kaidah bisnis itu tadi, ya nggak masalah juga Bu. Cuman saya ini karena terkendala waktu sih Bu. Cukup banyak itu yang harus dirubah begitu kan Bu. Saya mohon sarannya aja lah Bu untuk selanjutnya itu bagaimana. Iya ya, I see. Ini sih lebih ke kayak hal-hal yang memang presidental yang bisa dikerjakan di sini supaya jadi, apa ya namanya, slashing antara sistem ini dengan sistem yang udah ada, sehingga memang bisa digunakan. Saya khawatirnya karena mungkin di sana kan tadi, Mas Ananda bilang sudah ada sistemnya, bahkan, POS dan lain sebagainya udah ada, khawatirnya tuh malah jadi double kerjaan nggak sih? Ketika di sana, beli, terus nanti misalkan beli ibuprofen 3, terus harus ngedit di sini 3 gitu. Edit lagi, kenapa enggak misalkan POS-nya di sana dihilangkan, di sini tuh kayak nginputin si pembeliannya langsung motong gitu. Jadi kayak yakin nggak sih mau dipakai gitu. Kalau, kayak gini, jadi si user sih namanya, ya mau gunain nggak, dengan catatan ya dia akan double kerjaan kan. Betul, sudah saya jelaskan juga Ibu dan kebetulan beliau menyanggupi dan ingin menggunakan sih. Itu sudah saya jelaskan juga. Ini akan ada kemungkinan nih dokter nanti harus input di sini, terutama kita harus input di sini. Saya udah jelaskan juga seperti itu dari awal, tapi memang ya balik lagi sih Bu, mereka melihat apa yang mereka butuhkan dan mereka pengen ada gitu. Jadi makanya juga beberapa fitur yang ada di sana yang mungkin mereka sih berkata pada saya, bilang sama saya tuh belum tahu nih kapan di-update-nya nih aplikasi gitu dengan fitur yang mereka inginkan gitu kan. Saya butuh yang segera nih kata dokter Riri pada saat itu kan. Ya sudah saya coba kamu bikinkan seperti ini. Kemudian saya juga sarankan hal-hal yang diperlukan seperti tadi sebenarnya riwayat barang masuk saja itu mereka tidak mau, cuman saya bantu pendekatan itu perlu dok. Kalau misalnya nanti ada yang edit, ada yang apa kan itu perlu ya kelihatan dok. Saya bilang gitu. Oh yaudah oke boleh gitu. Jadi memang agak sedikit susah ya Bu pendekatannya begitu sekali Oh, lagi. ya khawatir saya ini tidak menjawab dari, penyelesaian latar belakangnya kalian, gitu sih. Ya kalau memang, ini kan masih sebenarnya perbaikan sih masih bisa sampai tanggal 15 ya, yang mungkin hal-hal yang memang masih bisa diperbaiki entah itu di sistem ataupun di laporan silahkan untuk diperbaiki. Sebenarnya kan selesai itu sampai tanggal 15 ya pertemuan sesi ke-8 ini, kalau untuk upload-nya memang sampai tanggal 9. Tapi memang, jika memang masih mau memperbaiki silahkan, saya masih terbuka untuk menerima perbaikannya. Oke, kalau dari sistemnya, saya rasa sudah cukup, nanti bisa lebih lanjut diobrolkan kembali dengan, apa namanya, penggunanya, yang mana memang, tadi yang sudah dijelaskan Mas Ananda memang keterbatasan dan lain sebagainya, yang penting ada bukti bahwa memang si user-nya mau menggunakan dan memang akan digunakan. Karena tadi kalau tidak salah di laporan ada pada jadwal itu ada tahapan pelatihan pengguna, berarti harus ada bukti atau hasil telah dilaksanakan pelatihan pengguna. Lalu ada deployment, berarti sudah ada migrasi dari yang sifatnya development di device-nya Mas Ananda untuk bisa di-deployment mungkin di device-nya pengguna. Lalu ada evaluasi dan pemeliharaan, berarti setelah dilakukan itu, dievaluasi dan pemeliharaan, sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman buat sesuai dengan laporannya. Oke, masuk ke dalam laporan, yang pertama, masuk ke dalam bab 2. Mohon untuk dilengkapi teori-teori yang mendukung dengan proyeknya. Silakan nih nanti ada yang mencatat juga tadi mungkin untuk sistem Mas Ananda yang bertanggung jawabnya. Untuk yang laporan mungkin dari ketiganya bisa mencatat dan untuk saling melengkapi. Di bab 2 itu dilengkapi teori-teori yang mendukung dengan proyeknya seperti kan dalam penggambarannya menggunakan UML. Tapi tidak ada pengertian ataupun teori terkait UML sama sekali di bab 2-nya. Terkait flowchart, ada flowchart tapi di bab 2-nya nggak ada. Tuh. Lalu di metodologi dikatakan kualitatif. Sedangkan di bab 2-nya dijelaskan bahwa
waterfall. Nah, ini agak bingung nih saya. Ada konfirmasi terlebih dahulu? Atau saya lanjut? Kalau nggak ada konfirmasi, saya lanjut dulu ya. Lanjut, Bu. Bentar sih. Udah. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi sebenarnya kan saya sudah jelaskan ya di grup bahwa metodologi untuk pengembangan sistem ini sudah jelas metodologi pengembangan sistemnya apa. Karena analisis atau kualitatif yang dijelaskan itu adalah bagian dari proses analisis di metodologi pengembangan sistem. Contohnya di waterfall. Di waterfall itu sudah ada analisis. Ya, analisisnya itu dengan metode kualitatif dan apa sebagainya. Nah, bisa ya udah digabungin aja, misalkan gunain waterfall, nanti baru dijabarin, oh di analisisnya saya gunakan kualitatif, oh desainnya saya menggunakan UML, kan berarti ya, UML ya. Kan tolong dilengkapin, tidak hanya use case-nya saja supaya jelas. Tadi Mas Ananda sudah membuatkan sistemnya, memang ini tidak ideal, harusnya penggambaran desainnya dulu, baru sistemnya. Tapi karena sistemnya sudah hampir selesai, bisa dibuatkan penggambaran yang lainnya, misalkan kayak activity-nya minimal, atau ada sekuensi untuk menggambarkan, bener nggak sih yang Mas Ananda buat itu, gitu, atau yang harusnya Mas Ananda buat itu sesuai dengan perancangannya. Kalau sekarang ini kan kayak Mas Ananda ini membuat sistem hanya dari use case-nya. Nah, harusnya idealnya memang dibuatkan terlebih dahulu activity-nya, bahkan ke sequence atau ke class diagramnya, sehingga database yang dibuat itu harusnya diambil dari misalkan, oh dari kelasnya nanti bisa kita jabarkan butuh tabel apa aja sih, dan lainnya. Ya, dilengkapi di bab 2-nya. Di bab 3 itu cuman bicara metodologi, langkah-langkahnya aja, tahapan-tahapan yang dilakukan aja. Untuk hasilnya, dijelaskan saja di bab 4. Di bab 4 itu tidak hanya membahas terkait proyeknya aja, tapi hasil dari metodologi yang dilakukan. Oh, hasil analisis, saya sudah melakukan wawancara. Hasil wawancaranya apa? Oh, kebutuhan fungsionalnya ini loh yang dibutuhkan. Ya, misalkan di tahapan desainnya, hasil dari desainnya apa nih? Oh, ada use case, ada activity, ada use case skenario, misalkan ada yang lainnya. Lalu di tahapan analis, desain, apalagi implementasi, misal tahapan implementasinya baru, oh ini database-nya seperti yang digambarkan saat ini ya, ada juga ini screenshot dari sistemnya masing-masing seperti ini. Nah, itu baru di hasil dan pembahasannya seperti apa, lalu dibahas, oh hasilnya ini seperti apa, apakah tadi memenuhi kebutuhannya. Nah, ini harus sinkron. Oh, user ini butuhnya apa aja, itu dijelaskan di kebutuhan fungsionalitasnya. User ini butuhnya apa aja, itu dijelaskan dulu hasilnya. Nanti baru, oh hasilnya tuh ini menjawab nggak sih kebutuhan si usernya. Tuh, dijelaskan. Kalau tadi ada tahapan bahwa ada ini kan kalau di tahapan di jadwalnya itu ada analisis kebutuhan, desain, pembuatan front end, back end, testing, pelatihan pengguna, deployment, evaluasi, pemeliharaan. Ada tahapan testing, berarti kan teman-teman sebelum dilakukan pelatihan pengguna, teman-teman melakukan uji coba sistemnya kan. Nggak cuma Mas Ananda harusnya. Mas Ananda itu sebagai developernya, anggapannya. Berarti nah harus ada yang berperan sebagai testernya, karena bisa jadi kalau developernya yang melakukan testing sendiri, pasti bener aja, ya kan Mas? Pasti Mas ngerasa, udah bener kok, udah semuanya. Nah, harusnya ada memang teman-teman yang berperan sebagai tester, menguji juga apakah sudah dilakukan pengujian oleh teman-teman atau dilakukan hanya oleh Mas Ananda sendiri. Untuk pengujiannya. Untuk pengujian sejauh ini baru dari saya aja, Bu. Nah, berarti silahkan ditambahkan ya. Teman-teman melakukan pengujiannya, bisa jadi ada masukan dari teman-teman. Namun esensinya tetap memenuhi kebutuhan dari si yang akan menggunakan sistemnya, yang mana dari yang akan dibutuhkan oleh si penggunanya tadi, ya kita tetap memberikan masukan-masukan, tetap untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidahnya, karena itulah tugas kita sebagai seorang sistem analis, memberi pemahaman kepada penggunanya tentang kebutuhan untuk sistemnya harus seperti apa, seperti itu. Lalu untuk penggambarannya semua disampaikan di bab 4 ya.
Jangan lupa hasil-hasilnya disampaikan di bab 4-nya. Lalu untuk berita acara, tadi kalau nggak salah, apakah semua tadi kalau nggak salah dari perkenalannya kayaknya nggak semuanya di Lamongan ya. Mungkin titik mangsanya bisa diganti dalam jaringan aja, karena kan kita memang teman-teman juga saya melakukan koordinasinya di dalam jaringan ya. Berarti titik mangsanya di dalam jaringan supaya supaya mencakup keberadaan kita semua. Tuh, terus flowchart-nya itu berarti kan harusnya membahas terkait proses bisnisnya ya, yang akan dilaksanakannya apa nih, dari mulai misalkan penambahan si stoknya dengan tadi ya, itu tuh harus jelas. Nah, itu yang nanti dijawab oleh sistemnya, disinkronkan. Gitu. Saya rasa sudah cukup jelas. Sistemnya juga sudah ada, sudah bisa di-testing. Untuk tahap internal sih, saya rasa sudah cukup sistemnya karena sudah, maksudnya tidak error ya, minimal tidak ada error terlebih dahulu, tinggal dilakukan tahapan lainnya seperti testing oleh tester. Teman-teman bisa berperan sebagai tester internal, lalu bisa dilakukan sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh teman-teman, pelatihan pengguna, deployment, dan terakhir adalah evaluasi serta pemeliharaan. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Ada yang masih mengganjal atau mau konfirmasi, mau tanya lebih detail supaya bisa saya jelaskan kita? Boleh. Sudah cukup kayaknya Bu, sudah cukup. Sudah cukup jelas ya? Atau Cukup barangkali ada yang masih bingung, masih kurang mengerti? Cukup Maaf, ya? ada anu lagi Bu, apa sama Ibu dosen kayak seperti ini. Gimana Pak? Web apa ada web lagi untuk kelompok C, apa sudah cukup untuk? Sudah cukup Pak, webnya hanya 1 kali, ini namanya web final. Untuk perbaikannya bisa disampaikan di laporannya. Jadi nanti silakan lakukan perbaikan, saya mungkin akan lakukan nilai sementara untuk ini, kayak kemarin nanti bisa dilakukan perbaikan. Ya udah cukup jelas sih. Sudah cukup Bu. Masing-masing. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Berarti kerjasamanya antara Pak Arif, Pak Puja, Mbak Una, dan Mas Ananda. Terima kasih sudah berhasil mengerjakan proyek, dan terima kasih sudah membersamai saya di capstone project ini. Semoga pembelajaran di mata kuliah ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Terakhir, mohon maaf apabila selama membersamai ini saya ada salah atau memang ada kekurangan dalam membersamai teman-teman dalam pelaksanaan proyeknya. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, didiskusikan, feel free ya, silahkan, saya terbuka untuk teman-teman bisa diskusi bersama saya. Terima kasih Bu. Baik Bu. Sama-sama. Dan ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman semuanya? Kayak mungkin itu web pertama dan terakhir kita bisa keep in touch lebih dekat satu sama lain kayak gini kan. Terima kasih Bu atas webnya dari kelompok C. Mohon maaf manakala kami ada salah atau kekurangan, mohon dibimbing sampai nanti akhir proyek ini. Dan saya mewakili kelompok C, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau hadir ke web, meluangkan waktunya. Pak Una yang masih bekerja, Bu Nurfitina, Ya, Mbak. Pak Puja, Mas Ananda, terima kasih atas kerjasamanya, dan saya sendiri, saya ucapkan terima kasih. Apa saya akhiri atau Ibu dosen yang mengakhiri? Oke, saya ya semuanya. Berarti ini semester berapa ya? Mohon maaf, saya boleh tanya dulu, ini semester berapa ya? Saya semester 6 Bu. Semester 6. 8. Oh, Mas Ananda semester 8. Iya. Mbak Una? Semester 6. Oke. Ya berarti Mas Ananda sambil karir ya?
semester ini? Iya, sambil karir betul. Oke, semoga teman-teman sukses ya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja. Semoga setelah ini kalau memang ada jodoh kita bisa bertemu lagi mungkin. Tapi kalau Mas Ananda kayaknya nggak usah ketemu lagi ya, lulus aja. Iya, Bu. Amin, amin. Iya, ya udah. Itu saya akhiri ya teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga sudah aktif di kelas saya. Ini terakhir saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.